Haleluya. Saudara adalah orang berbahagia karena telah membuka konten tentang akhir zaman. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara, telah tersedia upah, yaitu mahkota kebenaran yang akan diberikan kepada semua orang yang merindukan kedatangan Kristus kembali, yaitu orang-orang yang mencintai pengajaran tentang akhir zaman. Oleh sebab itu, tekan subscribe dan lonceng agar saudara tidak ketinggalan konten-konten lainnya dan konten ini berjalan terus menjadi berkat bagi saudara. Salam saudaraku, pada bagian ini kita akan membahas tentang perang Harmagedon. Perang yang paling menakutkan, perang yang paling hebat, perang yang paling menghancurkan yang akan terjadi di bumi ini dan yang tercatat di dalam Alkitab. Wahyu 16 ayat 12 sampai 18. "Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Saudara, di akhir 7 tahun masa sengsara, maka terjadilah perang Harmagedon. Perang Harmagedon adalah perang yang dipimpin oleh antikris bersama bangsa-bangsa dari segala penjuru yang telah ia kumpulkan di Harmagedon untuk melawan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus beserta umatnya. Jelas, perang Harmagedon yang akan terjadi ini merupakan perang di bumi ini yang paling besar, perang yang paling hebat, perang yang paling banyak menumpahkan darah, perang yang paling menghujat Allah. Saudara, di manakah Harmagedon? Dalam Yoel pasal 3 ayat 2 dan 12. "Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku." Kemudian ayat 12. "Baiklah, bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru." Jadi saudara, Harmagedon itu terjadi di lembah Yosafat. Dalam Sakaria pasal 12 ayat 11 juga dijelaskan tentang tempat itu. Firman Tuhan, "Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido." Saudara, dalam Sakaria ini tempat itu disebut Megido, suatu dataran rata di dalam lembah Esdraelon. Saudara, dalam kitab Yesaya juga disebutkan tentang tempat
ini. Dalam Yesaya 34 ayat 6, firman Tuhan berkata, Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Juga terdapat dalam Yesaya 63 ayat 1. Yesaya 63 ayat 1. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Disebutkan di sini Bosra, ibu kota Edom, sebelah timur sungai Yordan, dekat Petra. Itu juga menjadi tempat perang Harmagedon. Itu adalah tempat-tempat yang berkaitan dengan Harmagedon. Dalam perjanjian lama ada beberapa peristiwa yang kemudian terjadi di sini. Beberapa peristiwa penting diantaranya adalah ketika Deborah dan Barak mengalahkan orang-orang Kanaan, disitulah tempatnya. Kemudian ketika Gideon mengalahkan pasukan Midian yang berjumlah besar, di situ tempatnya. Orang-orang Filistin membunuh Saul, juga Daud melawan Goliat, Daud membunuh Goliat, di situ tempatnya. Raja Mesir membunuh Raja Yosia, di daerah itu tempatnya. Apa yang membawa bangsa-bangsa datang ke Harmagedon? Apa yang menyebabkan bangsa-bangsa hendak melawan Allah? Yang pertama, ini karena kedaulatan Allah sendiri. Dalam Yesaya pasal 34 ayat 2, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Yoel 3 ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Wahyu 16 ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Pada akhir masa sengsara 7 tahun, Allah sendiri yang akan mengumpulkan bangsa-bangsa di Harmagedon. Sebagaimana Allah pernah mengeraskan hati Raja Firaun untuk tidak membiarkan bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan, demikianlah Allah akan mendorong pemimpin-pemimpin bangsa untuk menggerakkan pasukannya menuju Harmagedon. Yang kedua, dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14 saya akan membacakan ulang. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara, dalam Wahyu 16 ini kita diberitahu bahwa 3 roh najis khusus akan keluar dari antikris dan nabi palsunya yang akan menipu bangsa-bangsa agar berkumpul di Harmagedon. Antikris adalah seorang pribadi yang dikendalikan oleh iblis. Yang ketiga, yang menyebabkan bangsa-bangsa datang ke Harmagedon adalah karena kebencian bangsa-bangsa terhadap Kristus. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 18 disebutkan pada masa itu, dan semua bangsa telah marah. Dengan dipimpin antikris, bangsa-bangsa menyadari
bahwa kedatangan Kristus kembali sudah dekat. Bagaimana mereka tahu hal ini? Sekarang ada Alkitab yang menubuatkan peristiwa kedatangan Kristus kembali. Ada banyak hamba-hamba Tuhan kemudian berkhotbah tentang peristiwa ini yang dapat menembus segala penjuru dunia melalui internet. Mereka juga dapat mengetahui bahwa Kristus akan menginjakkan kakinya di Bukit Megido ataupun di Bukit Zaitun atau sekitarnya. Jadi mereka akan berkumpul di daerah tersebut untuk berusaha menghancurkan Kristus pada saat ia kembali ke bumi. Saudara, mari kita lihat keterangan dalam Wahyu 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Saudara, melalui Wahyu Yohanes kita diberitahukan bahwa kekuatan iblis akan ditarik untuk berkumpul di Harmagedon. Mereka melupakan rasa saling bermusuhan. Mereka melupakan bahwa mereka pernah saling berperang. Dan mereka ada dalam satu motivasi yang diserukan oleh antikris, yaitu melawan pasukan dari surga, melawan pasukan dari langit, melawan Kristus dan umatnya. Bagaimana peperangan ini terjadi? Dalam Wahyu 16 ayat 12 firman Tuhan berkata, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Saudara, sejak zaman dahulu sungai Efrat menjadi penghalang, perintang besar bagi mobilisasi militer. Dan sungai Efrat merupakan garis pemisah antara bangsa-bangsa yang tinggal di sebelah timur dan bangsa-bangsa yang tinggal di sebelah baratnya. Saat cawan murka Allah dicurahkan, maka sungai Efrat menjadi kering. Dan hal ini memudahkan bagi bangsa-bangsa yang ada di sebelah timurnya dan bangsa-bangsa Asia untuk berbaris menuju ke Harmagedon. Saudara, sepertiga sisa orang-orang Yahudi yang sudah kita bahas dalam bagian ketiga, mereka terkepung. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima dan memakai tanda antikris dan tidak mau menyembah patungnya. Walaupun mereka bersembunyi, posisi mereka terkepung dan mereka ada di ambang kehancuran dan pembinasaan. Ketika pasukan antikris, pasukan iblis dalam posisi yang siap sedia untuk menghancurkan Kristus dan umatnya, tiba-tiba Kristus datang beserta umatnya. Kristus menghancurkan pasukan antikris dengan nafas mulutnya, dan antikris serta nabi palsunya tertangkap. Ayat-ayat ini akan menjelaskannya. Saudara, ketika bangsa-bangsa sudah berkumpul di Harmagedon dengan segala persenjataan yang muktadir telah disiagakan, pasukan iblis telah siap untuk berperang melawan Allah Sang Pencipta. Tiba-tiba saya akan bacakan Wahyu pasal 16 ayat 16 sampai 18. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dalam Matius 24 ayat 29 memberikan keterangan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit
dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Lukas pasal 21 ayat 25 dan 26 menjelaskan hal itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, kilat memancar dari langit begitu dahsyatnya. Secara tiba-tiba bunyi guru menderu begitu hebat, dengan tiba-tiba membuat orang-orang dari segala bangsa yang berkumpul cemas dan mati ketakutan. Dan ketika Kristus menjejakkan kaki di bumi, terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah ada sejak manusia ada di muka bumi. Saudara, dalam Wahyu 19 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita diberitahukan bagaimana kekuatan iblis akan dihancurkan di Harmagedon. Antikris dan nabi palsunya tertangkap dan dimasukkan ke dalam lautan api, dan orang-orang yang memakai tanda antikris dan yang menyembah patungnya dibinasakan dengan tapas mulutnya, dan mayatnya menjadi makanan burung-burung. Saudara, dari peristiwa tadi tiba-tiba semua kejahatan berhenti. Sesungguhnya dalam perang Harmagedon yang ada adalah mobilisasi militer. Segala kekuatan militer dari segala bangsa, baik pasukan dan peralatan militer, dikerahkan ke Harmagedon. Tetapi sebelum satu pun peluru meletus, baik senapan sampai kepada rudal antar benua ditembakkan, Kristus datang dengan tiba-tiba menghancurkan pasukan dari segala bangsa yang ada di Harmagedon. Jadi sesungguhnya belum terjadi perang, dan tidak ada perang yang terjadi. Dan yang terjadi adalah pembinasaan bagi si pembinasa dan pengikut-pengikutnya. Pembinasaan bagi antikris dan pengikut-pengikutnya. Jadi perang Harmagedon adalah pembinasaan antikris dan pengikut-pengikutnya untuk mengakhiri kejahatan di muka bumi ini. Saudara, masa sengsara 7 tahun adalah masa di mana antikris menyatakan diri sepenuhnya, masa di mana orang-orang terpaksa harus menerima tanda antikris. Kalaupun tidak mau memakai tanda itu, maka akan mengalami sengsara dan aniaya, bahkan dipenggal kepalanya. Tetapi akan dibangkitkan dan masuk ke masa 1000 tahun damai. Sebaliknya, orang-orang yang memakai tanda antikris akan dibinasakan dalam perang Harmagedon. Sekarang adalah masa anugerah, masa kasih karunia bagi dunia ini. Terimalah kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1
dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Kristus datang di awan-awan, ia akan diubahkan dan diangkat ke sorga, dan akan datang kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan datang kembali menjejakkan kaki di bumi ini untuk membinasakan antikris dan nabi palsunya, serta orang-orang yang memakai tanda antikris akan dibinasakan. Kemudian Kristus akan mendirikan kerajaannya. Kristus dan saleh-salehnya akan memerintah selama 1000 tahun damai. Saudara, Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita di zaman anugerah ini, yaitu dengan menanggung segala hukuman dosa yang harusnya kita terima dengan mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Kemudian ia dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga dan berjumpa dengan murid-muridnya selama 40 hari sebelum ia naik ke sorga. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian naik ke surga, maka saudara akan diselamatkan. Jika saudara mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dapat melakukannya sekarang di dalam doa dengan mengikuti saya. Ya Tuhan, saya mengaku saya adalah orang yang berdosa. Kasihanilah saya dan ampunilah segala dosa-dosa saya. Saya percaya Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa saya. Saya percaya Yesus Kristus telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Sekarang saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku, pimpinlah hidupku. Jadikan saya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah di dalam Kristus, berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Tetap berjaga-jaga dengan selalu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam kehidupan kerohanian kita. Tetaplah berdoa, karena itu adalah nafas orang Kristen. Doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Dan yang kemudian, carilah gereja lokal. Di sana dapat beribadah, juga berjumpa dengan saudara-saudara seiman untuk saling menasihati dan saling membangun. Dan jangan lupa, saudara dapat bersaksi kepada keluarga, sahabat-sahabat bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan saudara dari hukuman dosa dengan mati di kayu salib, bangkit hari yang ketiga, dan kemudian naik ke surga. Dengan demikian, maka iman saudara akan bertumbuh. Juga dengan demikian, berarti saudara hidup tetap berjaga-jaga sambil menanti kedatangannya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.